Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hibri di dalam platform Growbot Thesis. Nampaknya sudah seminggu saya tak ada perkongsian kerana saya pergi kursus selama seminggu, iaitu kursus Train the Trainer under HRD Corp. Jadi hari ini saya nak sambung semula perkongsian saya. Hari ini hari Ahad. Tajuk perkongsian saya pada hari ini fokus kepada chapter 1 dan juga melibatkan tajuk dan juga sedikit chapter 1. Sebelum ni saya dah terangkan berkenaan dengan tajuk yang baik perlu ada 3 komponen. Komponen yang pertama ialah novelty, komponen kedua adalah kita punya method ataupun kita punya framework ataupun kita punya model yang kita adapt ataupun yang kita hasilkan ataupun yang kita produce. Dan elemen ketiga adalah kita punya application. So tajuk yang baik perlu ada 3 elemen ini, barulah dengan elemen ini nanti kita nak buat kita punya chapter 1 iaitu introduction tu akan lebih menjadi mudah dan teratur. Okey, untuk chapter 1 juga dia bergantung kepada 3 komponen ataupun 3 elemen tadi, iaitu novelty, method, model, fabrication, design yang kita adapt ataupun kita adopt, dan juga kemudian yang ketiganya adalah application kita. Okey, jadi dalam merangka chapter 1, saya bagi contoh pada hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan background study. So dalam kita nak merangka background study, kita perlu rangka kita punya background study tu mengikut sistem funneling. Apa itu funneling? Iaitu kita ceritakan dulu berkaitan dengan yang paling general dan kita scope down to more specific dan kita scope down lagi to most specific. Apa yang general? Generalnya adalah elemen kita yang ketiga iaitu application kita. So kita ceritakan dulu application kita. Sebagai contoh, saya punya research adalah microencapsulation of natural sulfilling corrosion agent for coating application. Jadi yang paling general dalam saya punya research adalah saya punya corrosion. Jadi dalam background study chapter 1 saya ceritakan dulu pasal corrosion, introduction to corrosion, dia punya general definition dia, general types dia, general issue. Okay, kalau ada kita ada statistik, yang general statistik, jangan yang terlalu detail. Okay, kalau ada konsep of corrosion tu kita ambil yang general. Kenapa yang general? Sebab yang detailnya nanti kita nak letak dekat kita punya chapter 2, literature review. Jadi dalam chapter 1 kita ambil yang general. Okay, jadi kita funneling, yang kita punya general tu adalah kita punya application, kalau macam dalam bidang saya corrosion. Dan yang keduanya bila most specific, kita punya method, kita punya framework ataupun kita punya design fabrication yang kita adapt ataupun kita adopt. Dalam kes saya punya research, saya hasilkan self-healing coating. Jadi pada paragraf yang seterusnya dalam saya punya background study tu, saya ceritakan pasal self-healing coating, dia punya general definition dia, general concept dia, advantages, disadvantages, okay, general types, okay, di dalam paragraf yang kedua. Ataupun katalah kita ada 2 paragraf berkaitan dengan corrosion, kemudian 2 paragraf berkaitan dengan self-healing coating, dan last paragraf itu kita fokus kepada yang paling spesifik, iaitu dalam kes saya punya novelty adalah microencapsulation. Dan saya letaklah general definition of microencapsulation, dia punya general concept, dia punya general types, dia punya kalau ada advantages, disadvantages, kalau ada limitation kita letaklah juga sedikit, dan kita punya contribution of novelty kita itu dan juga research kita itu kepada apa? Kepada future research. Okey, dalam bidang kita, kepada industri, kepada society, ataupun kalau boleh kepada environmental pun boleh. Jadi macam itulah. Dengan ada 3 elemen ini, tajuk thesis kita itu dan juga tajuk research kita itu akan menjadi structure, dan dalam masa yang sama dengan 3 elemen ini juga yang akan membentuk kita punya chapter 1. Salah satunya adalah background of study. Jadi kita akan dapat hasilkan background study kita dengan lebih mudah dan yang paling penting lebih structured. Okey, di mana kita funneling. Okey, antara kita paragraf yang awal adalah general,
lebih kepada application kita, corrosion. Kemudian kita spesifikkan lagi kepada kita punya kepada kita punya method, module, framework ataupun model yang kita adapt ataupun yang kita adopt. Dan last paragraph tu kita fokus kepada kita punya novelty. Dalam kes saya, novelty saya adalah microencapsulation. Jadi bila panel baca kita punya background study, panel terus faham apakah yang kita nak ceritakan dalam research kita ini dan kita terjemahkan menjadi kita punya thesis. Dan apa yang paling penting, panel boleh connectkan kita punya background study chapter 1 itu dengan kita punya tajuk thesis. Kenapa? Sebab tajuk thesis kita adalah dirangka melalui 3 elemen tadi dan kita punya chapter 1 juga dibentuk dengan 3 elemen sebentar tadi yang saya nyatakan. Jadi untuk tu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Nantikan perkongsian saya pada hari esok berkaitan dengan esok apa ya? Esok hari Senin adalah literature review. So untuk tu sahaja pada hari ini. Pastikan boleh komen, like, follow, share kita punya platform Gerobok Thesis dan kita punya tagline adalah pastikan siap. Okey, itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.